kembali lagi bersama saya mahasiswa Prodi Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Santo Paulus Ruteng. Kali ini saya akan bawakan sebuah pidato yang berjudul Baby Blues. Hari ini saya ingin mengajak kita semua membahas sebuah topik yang sangat penting namun sering kali dianggap sepele, yang sering disebut Baby Blues. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan mental seorang ibu, tetapi juga bisa berpengaruh pada tumbuh kembang bayi atau keharmonisan keluarga secara keseluruhan. Baik teman-teman, baby blues adalah kondisi emosional yang umum terjadi pada seorang ibu beberapa hari setelah melahirkan. Biasanya dimulai pada hari ketiga hingga ke-10 setelah persalinan. Ini adalah reaksi normal terhadap perubahan besar dalam hidup, terutama setelah proses melahirkan yang melelahkan. Meskipun tergolong ringan dan sementara, baby blues tetap perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak berkembang menjadi depresi pasca melahirkan. Baby blues juga adalah kondisi di mana seorang ibu memiliki perasaan yang sedih, cemas, mudah marah, dan emosional yang muncul beberapa hari setelah melahirkan. Kondisi ini bukan hal yang aneh atau memalukan. Faktanya, sekitar 70 hingga 80% ibu baru melahirkan baby blues dalam tingkat yang berbeda-beda. Sayangnya, karena kurangnya pemahaman, banyak yang menganggap hal ini hanya sebagai drama lelah biasa. Padahal, jika tidak ditangani dengan baik, baby blues bisa berkembang menjadi gangguan yang lebih serius, seperti postpartum depression. Baik teman-teman, di sini juga saya akan menjelaskan seperti apa itu ciri-ciri baby blues. Jadi ada beberapa ciri umum dari baby blues antara lain: perasaan sedih atau murung tanpa alasan yang jelas, mudah menangis, bahkan karena hal sepele, merasa cemas atau gelisah berlebihan, mudah marah atau tersinggung, merasa tidak mampu menjadi ibu yang baik, sulit tidur atau justru sering tidur, perubahan nafsu makan, sulit berkonsentrasi. Ciri-ciri seperti ini teman-teman biasanya berlangsung berapa hari hingga minggu setelah melahirkan. Jika berlangsung lama, perlu diwaspadai sebagai depresi pasca persalinan. Baik teman-teman, karena kita tadi sudah membahaskan seperti apa itu ciri-ciri baby blues, dan sekarang kita akan membahaskan seperti apa itu faktor yang menyebabkan baby blues. Yang pertama yaitu perubahan hormonal yang drastis setelah melahirkan. Yang kedua, kurangnya tidur dan kelelahan fisik. Yang ketiga, rasa tanggung jawab yang besar terhadap bayi baru. Yang keempat, kurangnya dukungan dari pasangan atau keluarga. Yang kelima, pengalaman melahirkan yang traumatis. Yang keenam, masalah ekonomi atau tekanan rumah tangga. Perlu dipahami bahwa setiap ibu memiliki pemicu yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi fisik dan emosional. Baik teman-teman, kita tadi sudah membahaskan seperti apa itu baby blues, ciri-ciri baby blues, serta faktor-faktor yang menyebabkan baby blues. Sekarang kita akan membahas tentang pencegahan baby blues. Meskipun tidak selalu bisa dicegah, ada beberapa langkah yang dapat mengurangi risiko baby blues. Yang pertama, persiapkan mental sejak masa kehamilan, termasuk edukasi tentang proses melahirkan dan kehidupan setelahnya. Dukungan sosial yang cukup dari pasangan, keluarga, dan teman-teman. Komunikasi terbuka dengan pasangan tentang perasaan dan kebutuhan. Istirahat yang cukup meski dengan bayi yang baru lahir. Jangan ragu untuk meminta bantuan, baik dalam mengurus bayi atau dalam pekerjaan rumah. Berbagai cerita atau bergabung dengan komunitas sesama ibu bisa sangat membantu. Baik teman-teman, setelah saya sudah membahaskan seperti apa pencegahan baby blues, dan sekarang saya akan menjelaskan pengobatan atau penanganan baby blues. Dalam banyak kasus, baby blues bisa sembuh sendiri tanpa pengobatan khusus, namun ada beberapa langkah penanganan yang bisa membantu teman-teman. Yang pertama, dukungan emosional dari orang terdekat adalah yang paling utama. Itu yang paling utama teman-teman. Yang kedua, konsultasi dengan tenaga kesehatan seperti bidan, dokter, atau psikolog. Yang tiga, terapi bicara atau konseling jika gejalanya sudah mengganggu. Yang keempat, jika berkembang menjadi depresi postpartum, dokter mungkin akan menyarankan pengobatan medis. Baik teman-teman.
teman-teman, ada hal penting dari penanganan yang lebih efektif, yaitu jangan mengabaikan perasaan sendiri. Jangan merasa bersalah atau malu, karena banyak ibu-ibu di luar sana mengalami hal yang sama. Baik teman-teman, khusus ibu-ibu yang sedang mengalami baby blues. Baby blues bukanlah tanda kelemahan, bukan juga kegagalan menjadi ibu. Ini adalah kondisi yang manusiawi dan sangat umum terjadi. Justru dengan mengenal dan membicarakannya secara terbuka, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mendukung bagi para ibu. Seorang ibu yang baru melahirkan tidak hanya menghadapi perubahan fisik, tetapi juga tekanan mental dan tanggung jawab yang besar. Teman-teman, inilah yang merusak resiko baby blues. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita baik sebagai pasangan, keluarga, teman, maupun masyarakat untuk memberikan dukungan emosional yang nyata pada ibu baru. Kita tidak perlu menjadi ahli psikolog untuk membantu. Terkadang mendengarkan dengan tulus, memberi pelukan hangat, atau sekedar berkata, "Kamu hebat, aku tahu itu tidak mudah." Sudah cukup untuk membuat seorang ibu merasa tidak sendiri. Untuk para ibu di luar sana yang sedang berjuang, izinkan saya mengatakan, kamu tidak sendiri, kamu tidak lemah. Apa yang kamu rasakan adalah nyata, dan itu bukan salah. Teman-teman semuanya, mari kita saling bantu, saling memahami, dan tidak menghakimi. Karena ketika seorang ibu sehat secara fisik dan mental, maka anak pun akan tumbuh dengan lebih bahagia. Teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.